أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum Dokter Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering berapa kali DM tapi belum ada jawaban. Qadarullah ketemu di sini dokter. Ya, barakallahu fiik. Iya, jadi begini dokter, yang pertama saya ingin bertanya mengenai sakit yang saya rasakan. Saya itu sering mengalami sakit di bagian kiri dada dan agak sesak gitu kalau kambuh sudah bertahun-tahun, tapi ketika diperiksakan ke dokter itu semuanya normal dokter. Jadi tes lab, tes darah dan sampai EKG juga tidak ada apa-apa gitu dokter. Cuman sakitnya beneran sakit yang saya rasakan, tapi kalau diperiksakan tuh nggak ada, semuanya normal gitu hasilnya gitu dokter. Nah, dan berat badan saya juga turun drastis dari bisa sekitar 10 sampai 15 kilo gitu dokter. Nah, Um, menurut Ibu berapa ya, Bu? kira-kira apanya dokter? Ya, Ibu berapa? Usia? Umur Iya, tiga umur. puluh dua tahun. 32 tahun. Oke, Iya, anak 3 dokter. baik. Ibu Iya, sudah ada periksa ke dokter mana aja? Maksudnya ke dokter umum atau spesialis gitu? spesialis penyakit dalam dokter. Dua, udah berapa kali dokter gitu. Tadinya dikiranya sempat TBC atau apa karena kan turun berat badan, tapi ketika di ronsen, ketika diperiksa tes segala macam itu nggak ada dokter. Ada keluhan lain nggak, Bu, selain nyeri di dada itu? Suka kayak ketenggorokan kadang-kadang dokter gitu, jadi sakit nelan gitu kalau kambuh, dan emang kayak jadi kayak NC gitu dokter, kayak cemas yang berlebihan. Baik. Iya dokter, tapi saya sering ngikutin Hmm, eh, apa resep-resep dari dokter seperti kayak rimpang-rimpang, rempah gitu. Baik. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, bahwa penyakit ruh ya, atau penyakit jiwa atau penyakit hati seseorang itu bisa berimbas kepada penyakit fisik ya. Jadi mungkin kalau saya mencoba menapis gitu kan, tadi ibu menyatakan bahwa sakit ibu tuh di dada sebelah kiri. Nah, kalau di dunia kesehatan biasanya umumnya nyeri-nyeri seperti itu kalau enggak urusan atau mungkin penyakit arahnya ke jantung atau mungkin ke masalah pencernaan. Nah, tadi Ibu mengatakan sudah periksa dan tidak ada itu semua. Ya, atau apa tuh namanya, mungkin masalah di otot sekitar situ juga bisa. Mungkin ya. Ini saya menganalisa. Katakanlah misalnya masalah fisiknya ini kita belum ketahui. Nah, maka bisa jadi keluhan-keluhan seperti itu muncul dari masalah ruhiyah atau masalah emosi atau hati yang bermasalah. Ya, jadi saya tidak mengatakan jin segala macam ya, bukan. Jadi jangan langsung tautkan sama jin, bukan. Tapi jiwa seseorang, hati seseorang yang bermasalah mungkin ya, itu sangat mampu memberikan efek ke fisik. Jadi kalau mungkin boleh saran atau saya boleh memberi saran kepada ibu, yang pertama mungkin coba sholat taubat ya, minta ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, ya, menyerahkan penyakit ibu ini kepada Allah sebagai zat yang memberikan penyakit ya, karena kan Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya, kata Rasulullah seperti itu. Jadi dengan sholat tobat, dengan doa ya, mungkin tobat dan nasuha seperti itu, Allah memberikan petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau saya boleh menyarankan eh, untuk ibu meruqyah ya. Jadi kalau ibu bisa meruqyah diri sendiri itu jauh lebih baik ya. Jadi ibu meruqyah dan nanti tinggal dilihat
ya bacaan-bacaan ruqyah atau mungkin menggunakan daun bidara, ya diambil daun bidara 7 lembar, dimasukkan ke dalam air, kemudian daun bidara dihancurkan dulu ya. Lalu bacakan ayat-ayat ruqyah atau mungkin bacaan-bacaan ruqyah yang sahih dan syar'i. Air tadi kemudian ibu mandikan ke badan ibu, ya itu juga bisa ibu kerjakan. Yang ketiga, memperbanyak zikir-zikir, ya zikir-zikir penjagaan. Sekarang banyak buku-buku yang termasuk bacaan-bacaan ruqyah yang buku saku juga banyak. Itu ibu baca lebih intens ya, karena kecemasan ya. Tadi ibu menyebutkan tentang anxiety seperti itu, yaitu bisa memang kalau dari sisi fisik ya, dia mungkin karena kekurangan mineral itu bisa salah satunya. Ya, atau mungkin juga masalah di hati atau jiwanya. Maka itu obatnya tadi Al-Quran. Maka Al-Qurannya diperbanyak dibaca. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi difahami, dimaknai, dihayati, ya, sampai akhirnya bergetar, ya. Karena Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran, allazina tatmainu qulubuhum bizikrillah, la bizikri tatmainul qulub. Orang yang mengenal Allah itu hatinya bergetar hanya dengan mengenal Allah saja. Jadi waktu-waktu terbaik untuk beribadah seperti malam, manfaatkan itu. Pasrahkan diri dan tawakal pada Allah, ya mungkin dengan memperbanyak tadi ada puasa, zikir, baca Quran, sedekah juga, kemudian membaca Quran, ya. Itu salah satu cara membenteng zikir pagi petang, ya jangan pernah tinggal, ya. Itu insya Allah akan memberikan ketenangan, ya. Dan termasuk ibu bisa meruqyah diri sendiri dengan cara tadi saya jelaskan, ya ambil tangan ibu, ibu bacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian ibu usapkan ke bagian dada ibu, ya. Dan bagian yang sakit tadi itu bisa dilakukan juga. Kemudian secara fisik mungkin bisa saya sarankan jika untuk berbekam di titik-titik sunnah yang sudah ada panduannya di organisasi bekam, ya itu PBI, atau mungkin titik-titik lokal seperti daerah dada. Jadi daerah dada ini juga kita bisa bekam, ya. Itu mungkin daerah lengannya, mungkin daerah atas, ya, dada bagian atas itu kita bisa bekam, atau mungkin daerah bawah, ya, itu juga bisa dilakukan pembekaman. Dan harapkan janji atau mungkin minta tanda kutip tagih janji dari Allah dengan pengobatan yang memang disebutkan ada janji di situ. Maksudnya gimana? Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa kesembuhan itu ada 3 hal. Yang pertama berbekam, yang kedua minum madu, yang ketiga keng. Ya, jadi ada janji di situ. Janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Nah, itu bisa ibu lakukan. Ya. Tambah lagi mungkin dengan meningkatkan ya asupan-asupannya tadi, rimpang-rimpangan juga dinaikin ya. Kalau ada air zam-zam, coba minum air zam-zam. Juga insya Allah akan membantu. Ya. Itu mungkin saran saya kepada ibu yang ada di puncak, Masya Allah. Barakallahu fiik. واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا